Rasulullah itu kalau dari jauh alisnya terlihat nyambung. Kalau dari jauh dipandang alisnya terlihat nyambung, tapi nyatanya kalau dari dekat itu alisnya tidak nyambung, ada spasinya. Jadi kalau dari jauh nyambung, dari dekat kelihatan nyambung juga, berarti sama dengan manusia yang lain. Sedangkan Rasulullah basarun lakal basar, na'am, betul manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Jadi dibedakan oleh Allah. Ada nggak orang yang alisnya nyambung? Ada. Tapi Rasulullah beda. Dari jauh iya kelihatan nyambung, tapi dari dekat enggak. Dan di tengah-tengah yang ada spasinya dikatakan ka'anna ma bainahuma ay bi ma'na al-hajibain al-fiddatu al-mukhallasah. Di tengah-tengah yang terputus daripada alisnya itu seakan-akan ada perak yang bercahaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وأدم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأدم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أما بعد. الحمدلله. اللهم صل على سيدنا محمد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وبركاته وثواب وقربه من الله سبحانه وتعالى. Hadratul Muhtaramin Ahibba'il Kiram, segenap para hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, Khadimul Majlis Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Yahya Al-Qadri mata'anallahu bih. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia dan akhiratnya. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Taf mata'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah ta'ala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Amin ya Allah. Yang tidak lupa saya hormati, saya muliakan, saya cintai Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawilah mata'anallahu bih. Mudah-mudahan Allah ta'ala panjangkan umurnya, Allah ta'ala sehatkan badannya, Allah ta'ala angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat dunia wal akhiratnya. Juga kepada para habaib yang lainnya, mungkin ada yang tidak dapat saya sebut, para kiai, para asatid, para hadirin wal hadirat semuanya, yang mana insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fajr kepada antum-antum sekalian. Amin Allahumma amin ya rabbal Alamin. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك قال عليه. المصنف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني في كتابه وسائل الوصول إلى شمائل الرسول نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال الفصل الأول في جمال سورة صلى الله عليه وسلم. قال في المواهب اعلم أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمي مثله.
ولله دار الأبو بصيري حيث قال فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وقد حكى القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة أنه قال لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الجسم رواه غير واحد. وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القاتت ولا بالسبت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شسن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم القراديس طويل المسروبة إذا مشى تكفؤا اللهم صل عليه كأنما ينحت من سبب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعد رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذا مسروبة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلأ كأنما ينحط من صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة ila akhir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini, pengajian kali ini kita akan membahas tentang keindahan perangai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan tatanazzahul uyun fi hadaiki mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Sungguh jika banyak daripada umat Nabi besar Muhammad ingin melihat keindahan, yang mana untuk melihat keindahan tersebut sebagai hiburan matanya mereka, banyak yang mencari hiburan tersebut, mungkin pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota demi mendapati suatu keindahan yang akan dipandang oleh matanya. Tapi bagiku, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kalau aku ingin mencari hiburan mataku, ingin mencari keindahan, maka aku pejamkan mataku dan aku hayalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Sungguh aku tidak pernah melihat wajah yang lebih indah, wajah yang lebih tampan dari wajah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syair yang lain, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan wa murtaifakal maimun fi khaflatil aida yamurru bitarfin zada fika buka'uhu. Kata Imam Ali Habsyi, yang namanya manusia pasti pernah mengalami kesulitan, yang namanya manusia pasti pernah mengalami kesedihan, kesusahan dan lain sebagainya. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau katakan, kalau aku sedang mengalami kesulitan, kesedihan dan lain sebagainya, maka aku hayalkan Nabi besar Muhammad, kesulitan dan kesedihan yang sedang menimpaku hilang seketika aku menghayal di hadapanku ada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sayyidina Jabir bin Samurah, pernah satu waktu Sayyidina Jabir bin Samurah berjalan di malam hari dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan Sayyidina Jabir bin Samurah dengan Nabi Muhammad,
dilihatnya oleh Jabir bin Samurah sahabat Nabi itu bulan purnama yang begitu indah, bulan purnama yang safi, bulan purnama yang begitu luar biasa indahnya. Maka Jabir bin Samurah terlintas di hatinya, ini bulan purnama sungguh indah. Saya ingin membandingkan lebih indah mana bulan purnama itu dengan wajahnya Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Jabir bin Samurah sesaat pandangannya mengarah ke bulan purnama, sesaat lagi pandangannya mengarah fokus ke hadapan Nabi Muhammad. Begitu dan seterusnya diulang hingga berkali-kali. Dan Sayyidina Jabir bin Samurah ketika pandangannya fokus sesaat kepada bulan purnama, fokus sesaat kepada wajahnya Nabi Muhammad, dia katakan fa wallahi falahu fi aini ajmalu minal qamar. Sungguh ternyata jauh wajahnya Nabi Muhammad lebih indah sekalipun dibanding dengan bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad itu baik dari segi perangai maupun akhlaknya, nggak ada satupun yang dapat mengungguli baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para wanita-wanita pada zaman Nabi Allah Yusuf lagi motong apel, jarinya kepotong-potong, nggak berasa sakitnya karena melihat ketampanan Nabi Yusuf, maka sungguh kalau para wanita di zaman Nabi besar Muhammad bisa melihat dengan jelas wajahnya Nabi besar Muhammad, maka bukan lagi jarinya yang terpotong-potong, tapi hatinya teriris-iris karena melihat ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalik Sayyidil Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan, wa an ba'di wasfi ma'naka yaksuru lisanul madihil mutilu. Kalau ada seluruh para penyair, seluruh para pemuji, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan para penyair, para pemuji yang mampu memuji keindahan seseorang, maka kalau ada banyak pujian-pujian atau para pemuji, para penyair dari banyak ribuan bahkan jutaan, mereka semua itu berkumpul untuk memuji Nabi besar Muhammad, maka demi Allah mereka semua satupun tidak akan ada yang mampu mensifati betul-betul tentang kemuliaan dan keindahan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dikatakan Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya qala fil mawahib, i'lam anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badanihi syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu khalqu adamiyyin mithluh. Kata Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau katakan, ketahuilah daripada sempurnanya iman seseorang itu, belum sempurna imannya kalau seseorang belum meyakini bahwa ciptaan yang paling mulia, yang paling agung adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qablahu wa la ba'dahu khalqu adamiyyin mithluh. Meyakini bahwa sebelum Nabi Muhammad maupun setelah Nabi Muhammad tidak ada Allah pernah menciptakan satu makhluk yang lebih indah, yang lebih mulia dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala mithluh. Adapun yang menyerupai atau hampir-hampir mirip Nabi Muhammad tidak ada yang pernah Allah ciptakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga oleh Imam Al-Busairi sahibul Burdah, beliau mengatakan fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu, ay bima'na ahsanan nas zahir wa batin. Zahir wa batin manusia yang pernah Allah ciptakan yang paling mulia adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa astafahu habiban bari'un nasabi, insan kamil, manusia yang betul-betul Allah ciptakan tanpa sedikit pun kekurangan adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Satu pun manusia tidak ada yang dapat menyerupai keindahannya Nabi Muhammad. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi, dan keindahan Nabi Muhammad nggak bisa dibagi kepada siapapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani
Beliau mengatakan, kalau tadi di awal beliau katakan, ketahuilah tanda iman seseorang itu sempurna manakala dia meyakini betul-betul tidak ada satu makhluk pun daripada ciptaan Allah yang melebihi sempurnanya daripada Nabi Muhammad. Juga di lain daripada perkataannya beliau katakan, wa bimiqdar ziyadah mahabbati lahu takun ziyadatul iman wa naqsuh. Pak Bu, ternyata kadar iman kita kepada Allah itu tergantung daripada berapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semakin besar cinta seseorang kepada Nabi Muhammad, maka ambil kabar imannya pun semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wal iyadu billah tsumma na'udzubillah, aksuh, kebalikannya. Semakin kecil sedikit kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad, maka ambil kabar semakin kecil dan sedikit pula imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya pernah katakan dan saya sering bawa kisahnya, kalau ada mizanin, dua timbangan, satu timbangan yang diisi di sebelah kanan, satu timbangan imannya satu orang. Siapa imannya? Imannya sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan timbangan yang lainnya diisi seluruh iman hambanya Allah. Maka yang timbangan sebelah kanan yang cuma isinya satu iman Abu Bakar jauh lebih berat daripada seluruh iman hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kecintaan Sayyidina Abu Bakar yang begitu besar, yang membuat keimanannya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi patokannya itu, semakin besar cinta kita kepada Nabi, semakin besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar, seluruh iman hambanya Allah dijadiin satu, kalah jika ditimbang dengan satu iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa radha alaihi ridwanullah. Amin. Bahkan dalam riwayat yang sahih pernah saya bawakan ini, tidaklah wafat Nabi besar Muhammad melainkan siapapun orangnya yang dekat di dekat Sayyidina Abu Bakar, melainkan mereka semua mencium bau gosong mahruk. Bau gosong apa itu? Orang ketika wafatnya Nabi Muhammad yang dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, baik di hadapannya, baik di belakangnya, sebelah kanan maupun sebelah kirinya, yang dekat di sisi Sayyidina Abu Bakar ketika wafatnya Rasulullah, itu semua dari mereka, daripada sahabat, mencium bau hangus terbakar. Tahu bau apa itu? Bau hangus gosong terbakar yang disebabkan di dalam tubuhnya Sayyidina Abu Bakar. Ada apa di dalam tubuhnya Sayyidina Abu Bakar? Ada hati yang terbakar oleh kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan keimanan Sayyidina Abu Bakar begitu tinggi di sisi Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kuncinya cuma satu, cintanya yang luar biasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi besar Muhammad, ini kita akan mengkaji tentang perangai indah Nabi besar Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak tinggi banget, enggak pendek banget, sedang. Bahkan di antara luar biasanya Rasulullah, kalau jalan sama orang tinggi sejajar, jalan sama orang pendek sejajar. Kenapa? Enggak mau menyakiti orang tersebut. Kalau jalan sama orang yang lebih pendek terus Nabi Muhammad lebih tinggi, takut menyakiti. Ada Nabi besar Muhammad, kelebihannya Rasulullah yang mana Allah tidak berikan kepada siapapun. Khusus kelebihan ini untuk kekasihnya Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan sama orang tinggi sejajar tingginya, jalan sama orang pendek sejajar pendeknya. Itu daripada keistimewaannya Nabi Muhammad. Enggak pernah Allah berikan keistimewaan ini kepada siapapun, melainkan khusus kepada kekasihnya Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rambutnya Nabi Muhammad keriting sedikit, enggak begitu keriting, ikal. Rambutnya luar biasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan idza masyata kaffa'ata kaffuan. Masyaallah tabarakallah. Rasulullah ini kalau jalan seperti orang yang jalan dari atas ke bawah. Ini kias aja ya, seperti orang yang jalan dari atas ke bawah, dari turunan ke bawah,
Maknanya apa? Jalannya cepat. Orang coba deh, jalan dari atas ke bawah pasti jalannya cepat tuh. Nabi Muhammad seperti itu. Kalau jalan nggak lambat jalannya, tapi cepat. Dan daripada akhlaknya Rasulullah, meskipun Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan oleh Allah dari segi jalannya juga cepat, nggak lambat. Tapi kalau di hadapan Rasulullah ada usianya yang lebih tua dari Nabi Muhammad, itu nggak mau didahului oleh Rasulullah. Ada bapak-bapak, orang tua, laki maupun perempuan, ajuza, yang Nabi melihat di hadapannya lagi jalan, itu nggak bakal didahului oleh Nabi besar Muhammad. Ini daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi katakan walam yakun bil mutaham, berisi badannya Nabi Muhammad tapi tidak gemuk, sedang. Hadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan ada ajal ainain, bola matanya hitamnya begitu sangat pekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pinggiran bola matanya yang di tengah-tengahnya hitam yang begitu pekat itu dihiasi dengan apa? Dengan kemerah-merahan. Oh, kayak bagaimana tuh kalau kita bayangin wajahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barakah ini majlis kita dapat hadiah mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cuma di situ dikatakan ahdabal asfar, bulu matanya panjang dan begitu sangat lentik. Nggak ada bulu mata yang lebih panjang dari bulu matanya Nabi Muhammad. Nggak ada bulu mata yang lebih lentik, lebih indah dari lentiknya bulu mata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menciptakan Nabi Muhammad itu daripada tulang-tulang yang paling kuat yang pernah Allah ciptakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Juga daripada akhlaknya Rasulullah, Bu, simak Pak, simak baik-baik. Wa idzal tafata iltafata ma'an. Nabi Muhammad kalau diajak bicara sama orang itu enggak menoleh kepalanya doang, tapi sama badan-badannya lurus menghadap orang yang sedang mengajak bicara Nabi besar Muhammad. Kita kalau sekarang noleh aja itu udah termasuk adab, tapi adabnya Nabi Muhammad nggak ada yang menyaingi. Nggak mau noleh kepalanya doang, sama badan-badannya lurus menghadap orang yang sedang mengajak bicara Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang sekarang, ya Allah, mungkin yang menoleh aja sedikit. Ada anak juga yang lagi diajak ngomong sama orang tuanya, durhaka benar. Orang tuanya ngomong, palanya kemana? Orang tuanya ngomong, fokus ke HP. Ya Allah, Nabi Muhammad itu di orang sebelah kiri. Orang sebelah kiri ngajak Nabi besar Muhammad berbicara, maka bukan cuma kepalanya yang menoleh, ama badan-badannya. Itu daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad, daripada adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dikatakan baina katifai khatamun nubuwah, di antara pundak dan pundaknya baginda Nabi besar Muhammad itu ada tanda kenabian yang Allah berikan khusus kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajwadun nasi sadran, kalau kita mau mencari hati yang lebih lapang, kalau kita mau mencari hati yang lebih tulus, kalau kita mau mencari hati yang lebih baik dari hati Nabi Muhammad, kita nggak akan lagi pernah jumpai, Pak, Bu. Hati yang paling baik yang Allah ciptakan adalah hatinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asdaqun nasi lahjatan, sejujur-jujurnya orang berbicara, nggak ada yang mengalahkan kejujurannya Nabi besar Muhammad saat berbicara. Tuh, sejujur-jujurnya orang, nggak pernah bohong sama sekali, pasti ada bohongnya. Tapi Nabi besar Muhammad tidak pernah sedikit pun berbohong. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa alyanuhum arikah. Oh, dikatakan sungguh luar biasa. Kalau kita mau mencari perangai yang lebih lemah lembut dari Nabi besar Muhammad, nggak akan lagi pernah kita bisa jumpai perangai yang lebih luar biasa lembutnya, kasih sayangnya, perhatiannya, cintanya. Kita akan jumpai lagi selain Nabi Muhammad, itu nggak akan pernah. Perangai yang paling lembut dan indah yang Allah ciptakan adalah Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akramuhum isyarah, dan paling baik daripada muamalahnya di saat jual beli, di saat berbicara muamalah, baik ma'arraf bersama Tuhannya ataupun ma'anas bersama manusia, tidak ada yang melebihi baiknya muamalah baginda Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh Imam Ali,
karamallahu wajhah, beliau katakan man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau melihat Nabi besar Muhammad sekilas, sebentar, itu segen bukan takut, segen dengan haibahnya Nabi Muhammad. Baru ngelihat sebentar Nabi Muhammad, belum pernah ketemu, sekali pertama kali baru ngelihat Rasulullah, itu pasti segen dengan wibawanya Nabi besar Muhammad karena haibahnya Rasulullah. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Tapi kalau udah duduk lama sama Nabi, memandang lama wajahnya Nabi, mau nggak mau dia pasti jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ali Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah alaihi ridwanullah, beliau pernah mengatakan, sahabat mana yang ketika dipandang oleh Rasulullah mereka tidak mengklaim, tidak mengaku bahwa dirinya adalah orang yang paling disayangi, dicintai dan diperhatikan oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah memandang, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tatkala Rasulullah memandang kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal akan mengatakan, demi Allah, sahabat yang paling dicintai adalah aku, Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah mengalihkan pandangannya kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah muadzin Rasulullah, Sayyidina Bilal juga akan mengklaim, mengaku bahwa bukan engkau wahai Mu'adz, aku adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Semua sahabat ketika dipandang oleh Rasulullah mengklaim dirinya masing-masing adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak salah mereka mengaku demikian. Kenapa? Karena pandangan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang dan perhatian dan sungguh luar biasa adalah pandangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan ya guluna itu ada isim fa'il ya, na'at hadha sifah ay bimakna lam ara qablahu wa la ba'du mithlahu. Nah itu ay bimakna orang yang sering melihat. Siapapun sahabat yang sering melihat Rasulullah, pasti mereka akan mengatakan lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu. Wallahi, saya nggak pernah melihat orang yang lebih indah sebelumnya maupun setelahnya daripada indahnya wajah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan wagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam, bermakna yang paling fasih di dalam berbicara. Nggak ada yang lebih fasih dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada perangainya yang indah, dikatakan juga wagana Rasul sallallahu alaihi wasallam sawa al-batni was-sadri. Ini kita banyak banget ini. Ini Rasulullah, ya, di antara indahnya beliau, sempurnanya ciptaan yang pernah Allah ciptakan, itu dari dada sama perut tuh sama. Rata. Ya rata. Kalau kita sekarang nggak offset perutnya, lebih panjang lagi. Itu Rasulullah sama rata. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ablajal hajibain. Rasulullah itu kalau dari jauh alisnya terlihat nyambung. Kalau dari jauh dipandang alisnya terlihat nyambung, tapi nyatanya kalau dari dekat itu alisnya tidak nyambung, ada spasinya. Jadi kalau dari jauh nyambung, dari dekat kelihatan nyambung juga, berarti sama dengan manusia yang lain. Sedangkan Rasulullah basarun lakal basar, na'am, betul manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Jadi dibedakan oleh Allah. Ada nggak orang yang alisnya nyambung? Ada. Tapi Rasulullah beda. Dari jauh iya kelihatan nyambung, tapi dari dekat enggak. Dan di tengah-tengah yang ada spasinya dikatakan ka'anna ma bainahuma ay bi ma'na al-hajibain al-fiddatu al-mukhallasah. Di tengah-tengah yang terputus daripada alisnya itu seakan-akan ada perak yang bercahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barokah ini majelis kita semua dapat berjumpa dengan Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan ya Rabb, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Yang hadir tanpa terkecuali betul-betul minimal Allah perlihatkan Rasul dalam mimpi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cara bermimpi Rasulullah seperti apa? Caranya, kata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid,
itu banyakin rindu kepada Rasulullah. Allah. Itu syaratnya. Syarat berjumpa dengan Rasulullah, syaratnya banyakin rindu. Caranya gimana memperbanyak rindu? Tidak lain dan tidak bukan, jembatannya, jalannya yang paling kuat menumbuhkan rindu kepada Rasulullah adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jalan ini doang dah yang paling kuat untuk menumbuhkan di hati umat cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan cara banyakin salawat kepada Rasulullah. Karena setiap satu salawatnya itu akan ditumbuhkan juga di hati kita sedikit demi sedikit mahabbah cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal. Juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir mohon doa yang mana kemarin hari Ahad tanggal 4 Desember saya punya anak yang nomor 2, Ali bin Hasan Al-Attas, itu ulang tahun. Mohon doanya biar dijadikan anak yang dapat taat kepada Allah dan Rasulullah. Anak yang dapat membanggakan kedua orang tua, dijadikan anak yang soleh, dijadikan ulama amilin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga satu lagi sebelum Al-Faqir tutup pengajian ini, insya Allah juga ada satu orang yang nitip hajat sama Al-Faqir. Lagi ada musibah yang Allah berikan. Sebetulnya bukan musibah ya, kalau sabar jadi ujian, bukan musibah tapi ujian. Ujian diantara tanda Allah cinta kepada hambanya. Kalau nggak pernah diuji, justru bahaya tuh. Nggak pernah diuji, itu tanda Allah nggak cinta sama dia. Ya ambil satu kabar, ambil satu sesuatu yang sudah kita tahu. Fir'aun pernah sakit, Fir'aun masa hidupnya? Enggak, sakit itu ujian. Allah nggak pernah ngasih ujian kepada Fir'aun. Emang Allah cinta sama Fir'aun? Enggak. Ya, ada satu orang nitip sama Al-Faqir untuk dibacakan Fatihah di ini majelis, yang mana mudah-mudahan barakah Sayyidina Muhammad, ujian yang lagi Allah berikan segera selesai, diberikan jalan yang terbaik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اشرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة كل حوبة واستر لنا العراة وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول ناضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحرب وآله وصحبه الحمد لله في المجد والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.